Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Astuti Usaleka, NPM 0330 2511 020. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang ABK. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu ABK. ABK adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik sementara maupun permanen, sehingga memerlukan layanan pendidikan yang lebih intensif. Kondisi ini dapat berupa penyimpangan dalam perkembangan fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Apa yang menyebabkan seorang anak menjadi ABK? Penyebabnya bisa berasal dari beberapa faktor, yaitu faktor genetik atau keturunan, faktor biologis dan fisiologis seperti gangguan atau cedera otak, faktor penyakit misalnya meningitis, faktor lingkungan seperti kondisi ekonomi, kurang gizi, pengalaman traumatis, dan pola pengasuh yang kurang mendukung. Kita masuk ke contoh jenis ABK, yaitu cerebellar-plasik atau CP merupakan gangguan motorik yang menyebabkan kesulitan mengontrol gerakan tubuh dan postur. Dispraksia adalah gangguan koordinasi gerak yang membuat anak sulit melakukan gerakan yang terarah dan terkoordinasi. Gangguan penglihatan ditandai dengan kesulitan melihat, sering tersandung, dan tidak mampu mengenali objek atau orang dengan jelas. Gangguan pendengaran ditandai dengan keterlambatan perkembangan bahasa, kurang respon terhadap suara, dan sering menggunakan bahasa isyarat. Selanjutnya kita masuk ke gangguan kognitif. Ada beberapa gangguan. Yang pertama yaitu tunagrahita atau intellectual disability adalah kondisi keterbatasan kemampuan intelektual dan adaptasi sosial memengaruhi proses pembelajaran anak. Kedua, anak cerdas istimewa atau memiliki kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan berpikir di atas rata-rata sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya. Ketiga, slow learning adalah anak yang memiliki kemampuan belajar lebih lambat dibanding teman sebayanya dan memerlukan waktu seperti metode pembelajaran yang lebih khusus. Selanjutnya kita masuk ke kesulitan belajar spesifik, yaitu kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Dan ada juga gangguan emosi dan perilaku, yaitu ADHD ditandai dengan kesulitan memusatkan perhatian, hiperaktif, dan perilaku impulsif. Anak sering sulit fokus, mudah lupa, dan mengendalikan diri. Ada juga oppositional defiant disorder, yaitu ODD ditandai dengan perilaku menentang, mudah marah, sering membantah, dan sulit mematuhi aturan atau otoritas. Yang terakhir kita masuk kepada autisme dan penanganan anak berkebutuhan khusus. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang mengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Anak autis cenderung mengalami kesulitan memahami emosi, berinteraksi dengan orang lain, dan mengekspresikan diri. Selanjutnya yaitu penanganan anak berkebutuhan khusus. Guru dan orang tua perlu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memberikan dukungan komunikasi dan sosial, dan juga membantu mengurangi perilaku yang menghambat proses pembelajaran. Jadi, setiap anak memiliki potensi yang unik. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian, layanan pendidikan, dan dukungan yang tepat agar dapat berkembang secara optimal sesuai kemampuan yang dimilikinya. Itu saja penyampaian materi singkat dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bobby Valentino.